Putu Swasti Wediani dengan NIM 1933001. Dan saya Wayan Sony Erik Saputra dengan NIM 1933019. Terima kasih Ibu. Di role play kali ini kami akan memperagakan atau mempraktekkan terapi keperawatan jiwa. Yang pertama yaitu terapi hipnotis 5 jari, terapi tarik nafas dalam, dan terapi talk stopping. Yang pertama yang akan kami roleplay-kan adalah terapi hipnotis 5 jari. Saya sendiri di Putu Swasti Wediani sebagai perawat dan Wayan Sony Erik Saputra sebagai pasien. Selamat siang Pak. Selamat siang Suster. Perkenalkan Pak, saya perawat di Putu Swasti Wediani. Bapak bisa panggil saya perawat Putu. Kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa ya? Bapak Sony Suster. Bapak Sony. Biasanya dipanggil Bapak siapa Pak? Sony Suster. Baik Pak, kali ini saya akan mengajarkan Bapak hipnotis 5 jari. Baik Pak, sebelumnya apakah Bapak pernah mendengar apa itu hipnotis 5 jari? Belum pernah sih Suster. Baik Pak, hipnotis 5 jari ini merupakan suatu teknik atau terapi yang digunakan untuk meringankan stres dan meringankan kecemasan yang Bapak alami. Baik Pak, kalau boleh tahu apa yang Bapak pikirkan atau pikiran Bapak seperti apa yang Bapak rasakan pada saat ini sehingga Bapak bisa merasakan cemas? Sebenarnya ini masalah keluarga sih Suster. Karena saya merantau ya buat kerja, sudah selama 6 tahun saya merantau, jadi saya jarang pulang. Sekali pulang paling sebentar ya Suster, paling lama 2 minggu ya. Nah setelah itu jadi kabar apapun yang ada di rumah saya sama sekali tidak mengetahui. Kayak ada masalah keluarga di rumah gitu. Nah walaupun saya mengetahui, tapi informasi yang saya dapat dari keluarga saya, nah itu berbeda-beda Suster. Nah contoh kayak nanti ponakan saya yang nelpon ke saya ngabarin bahwa ada inilah di kampung, ada itulah di kampung. Nah terus saya ditelepon lagi sama adik saya. Nah dia mengatakan seperti ini. Nah kan sudah beda kan informasi dari keponakan saya dan adik saya sendiri. Nah dari situ saya mendapatkan kabar ya berbeda-beda ya Suster. Seperti sudah tidak sesuai karena saya tidak melihat secara langsung, itu menjadi membuat pikiran saya jadi tidak tenang. Saya selalu merasa cemas bagaimana bentuk keluarga saya di kampung saat ini Suster gitu. Baik, mungkin saya rangkum sedikit. Berarti Bapak saat ini merasakan kecemasan karena informasi-informasi yang Bapak dapatkan dari baik itu dari keluarga maupun dari adik-adik Bapak itu berbeda-berbeda, benar seperti itu Pak? Iya Suster. Sehingga bisa membuat Bapak merasakan cemas, bagaimana mana yang benar, mana yang salah, mana yang dapat dipercaya, mana yang kurang dapat dipercaya, benar seperti itu Pak? Benar sekali. Baik Pak, apakah Bapak bersedia? Karena Bapak merasakan kecemasan, apakah Bapak bersedia saya ajarkan untuk hipnotis 5 jari ini? Boleh Suster. Baik Pak, saya jelaskan sedikit. Hipnotis 5 jari ini seperti yang sudah saya katakan tadi, merupakan hipnotis yang dapat digunakan untuk meringankan rasa cemas dan stres yang Bapak alami. Iya Suster. Nah, hipnotis 5 jari ini bisa atau dapat Bapak praktekkan sendiri di rumah Pak ya. Iya Suster. Baik Pak, kita mulai saja Pak ya. Saya akan membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit untuk mendampingi dan mengajarkan Bapak bagaimana cara hipnotis 5 jari ini. Nah, tempatnya mau di sini atau mau pindah Pak? Di sini saja Suster. Baiklah Pak, kalau begitu kita mulai sekarang Pak ya. Baik Suster. Baiklah Bapak bisa atur posisi duduk Bapak yang nyaman dan senyaman mungkin agar Bapak dapat rileks. Baik, kemudian letakkan tangan Bapak seperti ini. Nah, ini kurang lebih seperti yoga Bapak ya. Iya Suster. Nah, kalau seperti ini, nanti saya akan memberikan Bapak aba-aba. Kalau saya memberikan atau berbicara,
Letakkan ibu jari Bapak pada jari telunjuk seperti ini. Ini jari tengah seperti ini, jari manis, jari kelingking. Bapak ya. Nanti waktu Bapak melakukan terapi hipnotis 5 jari ini, Bapak akan saya arahkan dan Bapak silakan tutup mata ya Pak ya. Iya, Suster. Baiklah Pak, apakah ada yang perlu Bapak ataukah ada yang Bapak ingin tanyakan lagi? Sepertinya tidak. Baik Pak, kalau tidak ada, kita mulai sekarang Pak ya. Baik, posisi Bapak apakah sudah nyaman? Sudah, Suster. Baik Bapak, tarik nafasnya Pak agar rileks. Hembuskan. Tarik nafasnya Pak. Hembuskan lewat mulut. Tarik nafasnya Pak. Hembuskan lewat mulut. Pejamkan mata. Letakkan ibu jari Bapak pada jari telunjuk. Pikirkan hal-hal yang menyenangkan bagi Bapak. Pikirkan, resapkan, dan gambarkan dalam pikiran Bapak. Tenang. Letakkan ibu jari Bapak pada jari tengah. Pikirkan bahwa Bapak sedang berbincang-bincang bersama keluarga, berdiskusi, bertemu, dan melakukan hal-hal yang Bapak inginkan. Resapi dan gambarkan dalam pikiran Bapak. Rasakan suasananya Pak. Letakkan ibu jari Bapak pada jari kelingking. Jari manis. Bayangkan bila Bapak melakukan sesuatu dan Bapak mendapatkan pujian, mendapatkan tepuk tangan, mendapatkan reward dari orang-orang dengan suatu tindakan yang telah Bapak lakukan. Rasapi, gambarkan dalam pikiran Bapak dan rasakan bagaimana perasaan Bapak pada saat itu. Letakkan ibu jari Bapak pada jari kelingking. Rasakan bahwa saat ini Bapak sedang berada di tempat yang Bapak ingin kunjungi. Rasakan suasananya, hembusan angin. Rasakan bahwa Bapak sedang berada di tempat itu. Gambarkan dalam pikiran Bapak dan rasakan bagaimana suasananya di sana. Baik, kembali ke posisi semula. Bapak bisa buka mata. Baik, saya evaluasi sedikit Pak ya, karena tindakan sudah selesai dilakukan. Apa yang Bapak rasakan setelah kita melakukan terapi hipnotis 5 jari ini Pak? Lumayan meringankan saya sih, Suster. Baik Pak, karena sudah berefek dengan Bapak, berarti Bapak sudah menjalankannya dengan sungguh-sungguh dan Bapak sudah meresapinya Pak ya. Baik. Bapak dapat lakukan ini di rumah dan Bapak bisa menggunakan waktu-waktu senggang dan Bapak bisa menggunakan terapi hipnotis 5 jari ini bila Bapak sudah merasakan kecemasan ya Pak ya. Baik, Suster. Ya Pak, mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Kemungkinan minggu depan kita dapat berjumpa lagi untuk melakukan terapi hipnotis 5 jari ini kembali Pak ya, agar kecemasan yang Bapak alami ini dapat disembuhkan dan dapat Bapak kembali seperti dulu lagi Pak ya. Baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kecemasan Bapak cepat berlalu dan Bapak bisa menjalankan kehidupan Bapak seperti semula. Mungkin itu saja. Saya permisi dulu Pak ya. Baik, Suster. Terima kasih Pak. Baik, Suster. Sama-sama. Baiklah, di sini saya akan melakukan role play teknik pernapasan dalam.
Nah, saya Wansunyadi Saputra sebagai perawat dan di sini ada Niputu Swasti sebagai pasien. Baiklah, saya langsung saja melakukan roleplay bersama Niputu Swasti. Selamat siang Ibu. Siang. Perkenalkan, nama saya perawat Wansunyadi Saputra. Ibu bisa panggil saya Bruder saja ya Bu. Baik, Bruder. Nah, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Putu, Bruder. Ibu Putu biasanya dipanggil siapa Bu? Biasanya dipanggil Putu, Bruder. Biasanya dipanggil Putu ya Bu. Iya. Baiklah Bu. Kali ini saya akan mau mengajarkan Ibu teknik pernapasan dalam Bu. Sebelumnya Ibu tahu nggak apa itu pernapasan dalam atau Ibu pernah melakukan pernapasan dalam ini? Saya cuma pernah dengar aja ya, Bruder, ya, belum pernah mempraktekannya, Bruder. Baiklah, kalau Ibu belum begitu memahaminya, saya menjelaskan sedikit ya Bu. Jadi teknik pernapasan dalam ini di mana perawat mengajarkan Ibu atau pasiennya untuk cara melakukan bagaimana melakukan napas dalam, napas lambat, dan cara membuang napas secara perlahan Bu, dan rileks gitu. Nah, terus manfaatnya ini untuk meringankan tingkat kesetresan Ibu yang alami, untuk meringankan kecemasan yang Ibu rasakan. Nah, terus bisa juga untuk meringankan tingkat rasa nyeri Ibu. Baik, Bruder. Tidak hanya itu, teknik pernapasan dalam ini juga di mana tindakan tanpa menggunakan obat-obatan Bu. Nah, jadi kita melakukan tindakan ini sebelum menggunakan obat-obatan Bu. Nah, bagaimana Bu? Apakah kita langsung saja atau bagaimana Bu untuk melakukan teknik pernapasan dalam ini Bu? Untuk waktunya itu lama nggak, Bruder? Tidak Bu, paling lama sekitar 15 menit lah Bu. Baik, saya bersedia, Bruder. Baiklah Bu, kalau begitu Ibu bisa lakukan ini bisa berdiri maupun berbaring atau mau duduk. Nah, Ibu mau di posisi yang mana? Saya mau duduk aja nih, Bruder. Mau duduk. Nah, posisikan Ibu merasa nyaman Bu. Gitu. Pastikan Ibu merasakan nyaman ya Bu. Ya, Bruder. Nah, ikutin naba-naba saya ya Bu. Baik. Nah, Ibu tangan kanannya taruh di bagian dada, terus tangan kirinya taruh di bagian perut. Nah, terus Ibu tutup matanya, pejamkan matanya. Ibu nanti waktu saya bilang hembuskan napas, Ibu keluarkan dari mulut, terus seperti bersiul ya Bu waktu menghembuskan mulut. Nah, terus pipinya jangan mengembung ya Bu. Nah, baiklah, kalau begitu kita mulai ya Bu. Pejamkan matanya Bu. Pastikan Ibu merasa tenang, tidak ada memikirkan masalah apa yang membuat Ibu stres atau membuat Ibu cemas. Pastikan memang Ibu benar-benar merasakan nyaman. Tarik nafasnya Bu, hembuskan melalui mulut seperti bersiul, pipinya jangan mengembung. Tarik nafasnya lagi Bu, hembuskan secara perlahan. Bu, sekali lagi Bu, tarik nafasnya, hembuskan Bu secara perlahan.
Baik, bagus Bu. Ibu sekarang bisa buka matanya. Baik. Ibu bisa lakukan sendiri sekarang. Nanti saya berikan apa-apanya ya Bu. Ya, bisa Bu. Baik. Nah, pastikan posisi Ibu merasa nyaman ya Bu. Baik Bu. Baik. Ibu pejamkan matanya. Pastikan Ibu merasakan tenang, rileks, dan tidak merasa ada masalah yang Ibu sebelumnya ada masalah yang membuat Ibu sehingga stres dan membuat Ibu cemas. Tarik nafasnya Bu secara perlahan, hembuskan. Sekali lagi Bu, tarik nafasnya, hembuskan. Bu, sekali lagi Bu, tarik nafasnya, hembuskan secara perlahan. Baik Bu, sekarang Ibu buka mata. Baik, posisinya. Bagaimana Bu setelah melakukan teknik pernapasan dalam? Lumayan rileks ya Bu. Saya rileks, kayak ringan aja gitu pikiran gitu. Bu, kalau begitu Ibu bisa melakukan ini dengan sendiri Bu, karena tadi saya sudah mengajari. Bagaimana Bu, apakah Ibu bisa melakukannya sendiri di rumah? Bisa Bu. Nah, baik Bu, Ibu juga bisa melakukan ini di taman yang membuat Ibu merasa tenang. Ini bisa dilakukan sampai Ibu merasakan memang benar-benar plong, tidak membuat Ibu cemas lagi, tidak membuat Ibu stres lagi. Apa yang membuat Ibu menjadi stres dan cemas itu Bu. Nah, ini juga bisa dilakukan selama 10 sampai 15 menit Bu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Untuk sejauh ini belum Bu. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu Bu. Terima kasih. Ya Bu, sama-sama. Baik Bu, permisi Bu. Ya Bu. Selanjutnya yang akan kami roleplaykan adalah terapi talk stopping. Saya sendiri Putu Swasti Bediani sebagai perawat dan Wayan Sony Erik Saputra sebagai pasien. Langsung saja kita mulai. Selamat siang Pak. Selamat siang Suster. Perkenalkan Pak, saya perawat Putu Swasti Bediani. Bapak bisa panggil saya Pak Putu. Kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa Pak? Wayan Sony Suster. Baik, Bapak Wayan Sony. Biasa dipanggil siapa Pak? Wayan Suster. Baik Pak Wayan, kali ini saya akan mengajarkan Bapak salah satu terapi, yaitu terapi talk stopping. Nah, terapi ini berguna untuk atau dapat digunakan untuk mengubah pikiran-pikiran negatif Bapak pada suatu masalah atau pada seseorang dan mengubahnya menjadi pikiran positif. Kalau boleh tahu, Bapak kali ini memiliki atau pemikiran apa, atau Bapak memiliki masalah yang seperti apa Pak? Ya Suster, saya ada masalah keluarga di kampung Suster gitu. Karena saya merantau selama 6 tahun, jadi saya hanya tahu kabarnya ya berbeda-beda informasinya Suster gitu. Karena saya jauh Suster, dan saya juga jarang pulang gitu Suster. Makanya apa yang saya dapatkan informasi itu berbeda-beda sehingga membuat saya jadi kepikiran, jadi cemas Suster gitu. Baik Pak, mungkin saya rangkum sedikit Pak ya. Jadi permasalahan yang sedang Bapak hadapi sekarang yaitu Bapak memiliki kebingungan antara informasi satu dengan informasi yang lain karena berbeda-beda. Benar seperti itu Pak? Iya Suster. Baik Pak, saya akan mengajarkan Bapak terapi talk stopping ini. Apakah Bapak bersedia? Boleh Suster. Baik Bapak, karena Bapak bersedia, saya membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit untuk mengajari dan mendampingi Bapak agar Bapak dapat menjalankan atau dapat mempraktekkan
terapi ini Pak ya. Baik Pak, kita mulai sekarang Pak ya. Yang pertama tentunya Bapak harus berada di posisi yang rileks. Apakah Bapak sudah ada di posisi yang rileks saat ini? Iya, suster. Baik, Bapak tarik nafas dulu Pak. Hembuskan lewat mulut. Tarik nafasnya Pak. Hembuskan lewat mulut. Baik Pak, sebelumnya saya akan menjelaskan langkah-langkah dari terapi ini. Yang pertama, Bapak harus berada di posisi yang rileks, pikiran Bapak tenang. Saya akan memberikan Bapak perintah. Ketika saya mengatakan Bapak berpikir negatif tentang masalah-masalah yang Bapak hadapi sekarang, tentang orang-orang yang Bapak pikirkan negatif saat ini. Kemudian saya akan menghitung sampai 5. Hitungan kelima, saya akan mengatakan stop dan Bapak stop memikirkan hal negatif. Selanjutnya, bila saya mengatakan berpikir positif tentang hal apa yang sedang Bapak alami saat ini, berarti Bapak berpikir positif tentang masalah-masalah, begitupun tentang orang-orang yang sebelumnya Bapak pikirkan negatif, Bapak alihkan ke positif. Begitu juga dengan hitungannya, sampai hitungan kelima saya katakan stop dan Bapak boleh membuka mata. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan Pak? Sepertinya tidak, suster. Baik Bapak, kita mulai sekarang Pak ya. Atur posisi Bapak serileks mungkin. Sebelumnya tarik nafasnya Pak. Hembuskan. Tarik nafasnya Pak. Hembuskan. Pejamkan mata Pak. Pikirkan hal-hal negatif yang mengganggu pikiran Bapak perihal masalah yang sedang Bapak alami. Baik itu orang-orangnya maupun informasi-informasi yang sudah Bapak terima. Akan saya mulai hitung Pak ya. 1, 2. Stop. Alihkan pemikiran Bapak ke pemikiran positif. Mulai dari sekarang Pak ya. Saya mulai hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Buka mata Pak. Tarik nafas. Hembuskan. Baik, sudah. Sekarang Bapak harus bisa mengontrol diri Bapak sendiri Pak ya. Baik. Seperti tadi, bila saya mengatakan berpikir negatif, Bapak lakukan atau Bapak pikirkan hal yang negatif. Namun, di sini perbedaannya, Bapak mengontrol diri Bapak sendiri. Ketika Bapak memikirkan hal negatif, Bapak hitung dalam hati sampai 5. Hitungan kelima Bapak katakan stop. Setelah Bapak mengatakan stop, Bapak langsung alihkan pikiran Bapak ke pikiran positif. Bapak hitung dalam hati sampai 5, katakan stop dan langsung membuka mata. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak, suster. Baik Bapak, kita mulai Pak ya. Oke. Posisi rileks, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, pejamkan mata. Berpikirlah negatif dari semua masalah yang Bapak hadapi sekarang. Mulai berhitung. Stop. Ubah mindset, berpikir positif, dan mulai hitung. Stop. Buka mata, tarik nafas, hembuskan. Baik, sudah selesai terapinya Pak. Apa yang Bapak rasakan setelah Bapak melakukan terapi ini? Cukup meringankan ya, suster. Setelah melakukan terapi ini, rasa cemas saya berkurang, suster. Gitu. Baik Pak. Terapi ini dapat Bapak praktekkan di rumah dan di mana saja sebenarnya boleh Pak ya. Iya, Dan suster. ini bisa dipraktekkan secara mandiri. Baik. Yang namanya terapi, apalagi ini mengenai atau berhubungan dengan kecemasan, itu tidak dapat langsung hilang secara instan Pak ya. Ini harus continue atau Bapak harus lakukan terus menerus setiap Bapak mengalami kecemasan. Baik Pak, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita dapat mengatur waktunya minggu depan untuk kita dapat bertemu lagi dan melakukan terapi ini ya Pak ya. Ya, suster. Baik,
saja, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan. Semoga pikiran-pikiran dan beban-beban yang Bapak hadapi sekarang cepat berlalu ya Pak ya. Ya, Mungkin itu saja. Saya permisi ya Pak ya. Terima Baik. kasih Pak. Baik, Ustaz. Sama-sama.